Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Serdang Bedagai akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang berjudul coaching dalam supervisi akademik. Saya bertindak sebagai supervisor. Di sebelah kanan saya Abdul Fataris, saya sebagai coach. Dan di sebelah kiri saya Hatika Wulandari, bertindak sebagai coach. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fatah. Waalaikumsalam, Bu. Gimana Pak Fatah kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat, Pak. Gini Pak, sebelum kita melaksanakan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Ya. Gini Pak, untuk hari ini saya akan mengamati coach dan coach. Apakah pertanyaan Bapak coach dan coach ini sudah berbobot apa belum? Kemudian rubrik penilaiannya juga saya akan amati sesuai dengan alur tirta apa tidak. Saya kembangkan itu present, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga adalah pertanyaan berbobot. Menurut Bapak, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik dalam observasi ini, Pak? Potensi yang dikembangkan adalah yang pertama mendengarkan aktif dan yang kedua adalah pertanyaan berbobot. Ini Pak, pertanyaan terakhir. Menurut Bapak, indikator yang bagaimana ya yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini, Pak? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu adalah coach saya bisa menemukan masalah dan mengetahui langkah-langkah untuk mengatasi masalahnya. Baik Pak, demikian praobservasi kita kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coach ya Pak. Assalamualaikum Bu Atika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Atika? Alhamdulillah, kabar saya baik. Apa kabar Pak Fatah hari ini? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan ya Bu, biar kita bisa beraktivitas seperti biasa. Amin. Apa yang ingin Ibu sampaikan ya hari ini? Iya Pak, ada yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Tapi kita mungkin waktunya cukup lah, mungkin 15 menit. Tapi relax aja Ibu, biar nggak ada beban. Iya. Apa yang Ibu ceritakan? Nampaknya penting ya? Iya Pak, saya ingin menceritakan tentang murid-murid saya tentang pembelajaran pecahan Pak. Baiklah Bu, sebelum kita mulai, bolehkah saya tahu kenapa Ibu ingin menceritakan berdiskusi tentang materi pecahan? Iya Pak, baiklah Pak. Begini Pak, saya mengamati bahwasannya beberapa peserta didik saya itu mengalami kesulitan di dalam memahami materi pecahan. Mereka tampak bingung saat mengerjakan soal-soal pecahan dan sering membuat kesalahan. Hal ini membuat saya khawatir karena materi pecahan merupakan dasar yang penting untuk mempelajari matematika di tingkat selanjutnya. Baik Bu, saya paham bahwa Ibu khawatir tentang beberapa kesulitan tentang siswa mempelajari pecahan. Bisa Ibu menjelaskan lebih detail tentang apa masalah tentang yang Ibu amati tentang materi pecahan? Iya Pak, jadi beberapa siswa saya ini tampak bingung saat mengerjakan soal pecahan. Mereka sering kali membuat kesalahan dan tidak memahami konsep dasar pecahan. Baiklah Bu, terima kasih. Apa yang ingin Ibu capai dari diskusi hari ini? Iya Pak, saya ingin mendapatkan strategi dan juga solusi yang tepat untuk membantu siswa saya memahami materi pecahan dengan lebih baik lagi Pak. Baiklah Bu, itu adalah tujuan yang jelas. Baiklah untuk Bu Sari, Ibu Atika, bisa Ibu ceritakan lebih detail tentang materi pecahan? Seperti apa contoh pecahan yang mungkin siswa itu agak sedikit kesulitan? Apakah pecahan seperti apa yang mungkin mereka anggap sulit? Iya Pak, jadi peserta didik saya itu terutama kesulitan di dalam memahami konsep pecahan yang lebih kompleks, seperti pecahan campuran, operasi hitung dengan pecahan, dan konversi antara pecahan, desimal, dan persen. Apakah Ibu sudah mencoba beberapa strategi atau metode untuk memudahkan siswa dalam mempelajari materi pecahan? Iya Pak, saya sudah mencoba berbagai metode Pak, seperti menggunakan metode manipulatif, media pembelajaran visual, dan memberikan latihan soal yang bervariasi. Namun, hasilnya masih belum optimal Pak. Baiklah, informasi ini sangat bermanfaat. Berdasarkan informasi yang saya terima,
apa rencana ibu yang ingin ibu lakukan agar bisa membantu siswa dalam memahami materi pecahan? Begini Pak, saya ingin mencoba beberapa strategi. Yang pertama, saya melakukan pembelajaran yang lebih berpusat pada siswa. Dengan cara saya akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran, seperti diskusi kelompok, pemecahan masalah, dan proyek belajar Pak. Yang kedua, saya menggunakan metode dan media pembelajaran. Dan yang ketiga, saya melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, yaitu saya akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui kemampuan belajar siswa dan menyesuaikan strategi pembelajaran yang akan digunakan. Rencana itu sangat bagus. Apakah ibu mempunyai sumber daya yang cukup untuk melaksanakan rencana tersebut? Ya Pak, saya memiliki cukup sumber daya seperti manipulatif, media pembelajaran, dan akses internet. Baiklah Bu, kalau ibu masih membutuhkan bantuan tambahan dan ragu untuk menghubungi saya atau saya. Baiklah Bu, rencana tersebut bagus. Kira-kira kapan ya Bu ingin menindaklanjuti rencana itu? Insya Allah minggu depan Pak. Baiklah Bu, waktu kita akan habis. Bagaimana menurut Ibu sesi coaching hari ini? Iya Pak, saya merasa sangat terbantu sekali. Saya merasa lebih jelas tentang apa yang ingin saya capai, dan saya juga memiliki beberapa langkah strategi yang konkret yang dapat saya ambil untuk mencapainya. Saya senang Bu mendengarnya. Jangan lupa kalau misalnya ada masalah lagi, jangan ragu untuk menghubungi saya ya Bu. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama ya Bu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Gimana tadi Pak, sudah melakukan coaching sama Bu Hatika? Gini Pak, sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan setelah pasca observasi ini ya Pak. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu Pak, bagaimana menurut Bapak? Apakah Bapak sudah dapat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak? Di coaching hari ini saya telah melakukan coaching dengan anggota dan menanyakan tujuan identifikasi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sehingga coaching bisa menceritakan masalah-masalahnya dan menemukan solusinya. Oke Pak, tadi pun saya sudah mengamati bagaimana Bapak dengan Bu Hatika melakukan observasi ini sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan seperti alur tirta. Bapak juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan Bu Hatika juga sudah menceritakan permasalahannya dengan leluasa. Kemudian Bu Hatika juga sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Pertanyaan terakhir ya Pak ya, menurut Bapak kompetensi apa yang ingin Bapak lakukan atau harapkan dari coaching ini Pak? Kompetensi yang ingin saya capai adalah memahami proses coaching sehingga saya dapat melakukan proses coaching jauh lebih baik. Sangat bagus Pak kompetensi yang Bapak sampaikan tadi. Semoga observasi yang kita lakukan ini bermanfaat dan kedepannya observasi yang akan dilakukan lebih baik lagi daripada hari ini ya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.